Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin, muslimat, teman-teman dimanapun berada, semoga Allah curahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Di dalam kehidupan ini, sebagai seorang manusia, pastinya kita tidak luput dari melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, dan kesalahan. Karena kita bukan seorang nabi, bukan seorang rasul yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Rasul pun, bila mana melaksanakan kemaksiatan dan kesalahan, itu bukan karena ia melakukan hal tersebut, akan tetapi karena hal tersebut merupakan perintah dari Allah, yang mana itu untuk pelajaran iktibar kepada umatnya, kepada manusia. Adapun kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, pastinya kita akan melaksanakan kemaksiatan tersebut. Hal itu lumrah, sebuah keniscayaan. Syekh Muhammad Sa'id bin Ramadan Al-Buti di dalam kitab Min Sunanillah di antara sunnatullah menyebutkan bahwasanya kemaksiatan, perbuatan dosa yang kita lakukan itu bermula berasaskan daripada dua hal. Ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, dikarenakan lemahnya kita. Dikarenakan sifat lemahnya kita di dalam melawan dan menolak gejolak hawa nafsu. Lemahnya kita di dalam melawan naluri hewani, ghazirah hayawaniyah. Kita lemah melawan nafsu kita. Contohnya, ketika bulan puasa. Ketika bulan puasa, Ramadan merupakan hal yang wajib bagi seluruh manusia yang tidak ada uzur, yang sudah mukallaf, wajib bagi mereka untuk berpuasa. Wajib, karena sifatnya itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Akan tetapi karena tidak tahannya dia dalam melawan nafsu, melawan syahwatnya, karena rasa lapar yang menghampiri, ia datang ke warteg, makan dengan lazatnya. Padahal sudah Allah larang untuk melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa ketika bulan Ramadan. Kesalahan yang ia lakukan tersebut, kemaksiatan yang ia lakukan tersebut berdasarkan apa? Karena lemahnya ia di dalam melawan gejolak hawa nafsu tersebut. Ia tidak tahan dengan rasa laparnya. Ia tidak tahan dengan rasa hausnya. Hal tersebut lumrah, sering terjadi di kalangan kita sebagai manusia. Dan kesalahan-kesalahan dosa yang kita lakukan yang berasaskan dari rasa lemahnya kita dalam menolak gejolak hawa nafsu tersebut, sebenarnya merupakan hal yang bisa mendatangkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala selama kita meminta ampun kepada Allah setelah kita melaksanakan kemaksiatan tersebut. Nah, meminta ampun ini yaitu kita bertaubat. Kita menyesali apa yang telah kita lakukan. Kita menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan sebelumnya merupakan sebuah kesalahan. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, maka pasti Allah akan mengampuni bila kita minta ampun dengan sesungguh-sungguhnya. Taubatan nasuha. Di sini Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim." Katakanlah hai hambaku yang melakukan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas di dalam melakukan kezaliman. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya
segala dosa yang kita lakukan itu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Nah, Allah itu mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah itu tidak akan Allah ampuni. Akan tetapi dosa yang kita lakukan dikarenakan lemahnya kita dalam menolak gejala syahwat, setelah apabila kita bertaubat, apabila kita meminta ampunan kepada Allah, menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan itu merupakan sebuah kesalahan, niscaya akan Allah ampuni. Itu sebab pertama, karena lemahnya kita dalam menolak hawa nafsu. Yang kedua, sebab kedua, manusia itu melaksanakan kemaksiatan, yaitu karena sifat sombongnya. Sifat sombong. Sombong di sini bermaksud ia menganggap dirinya itu punya kuasa dan ia meremehkan sikap dan sifat penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu merupakan hamba Allah. Sebagai seorang hamba, sudah pastinya kita bertindak, berkelakuan selayaknya seorang hamba. Jangan melaksanakan hal-hal yang berada pada level ilahi, pada level Tuhan. Sedangkan istikbar, bersombong itu merupakan sifat dan perbuatan yang hanya pantas dilaksanakan oleh Tuhan, yang hanya pantas dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba, apa yang mau kita sombongkan? Karena badannya kita yang besar. Badan kita yang besar tidak akan bisa seperti sekarang apabila Allah tidak menciptakan kita. Lantas apa yang kita sombongkan? Barangkali salah satu contoh kemaksiatan yang bersumber daripada kesombongan masih kita bisa seperti contoh yang tadi, yaitu orang yang membatalkan puasa secara sengaja di siang hari bulan Ramadan. Contoh pertama tadi karena ia tidak tahan menahan gejolak syahwatnya. Nah, apabila ia melaksanakan kemaksiatan atas dasar kelemahan dia, apabila ia minta ampun kepada Allah, akan Allah ampuni. Akan tetapi apabila ia sengaja makan di bulan Ramadan, bukan karena ia lemah syahwatnya, akan tetapi karena sombongnya dia. Barangkali ketika dia melaksanakan kemaksiatan itu, ia meremehkan syariat Allah. Ia berkata, buat apa saya berpuasa? Saya berpuasa atau tidak, hidup saya begini saja. Buat apa saya menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa? Toh saya masih kuat, saya masih bisa berjalan segala macam. Buat apa saya berpuasa? Tidak ada gunanya. Hal-hal ini merupakan sifat sombong, teman-teman, yang tidak pantas dilakukan, diucapkan, dan diperbuat oleh manusia, karena manusia merupakan seorang hamba. Hamba itu tidak pantas melaksanakan hal-hal yang sifatnya ilahi. Itu. Dan orang yang sombong ini merupakan orang yang akan Allah jauhkan daripada rahmatnya. Allah berfirman di Quran surah Al-A'raf, Innal ladzina kadzdzabu biayatina wal ladzina istakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat kami. Ingat teman-teman, habis setelah ini, wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibuka kepada mereka pintu-pintu langit. Rahmat Allah tutupi atas orang-orang yang sombong. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Bayangkan, karena sifat sombong itu Allah enggan memasukkan mereka ke dalam surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Hal itu mungkin atau tidak? Unta masuk ke lubang jarum merupakan sebuah kemustahilan unta bisa masuk ke lubang jarum. Itulah dia, bahwasanya sifat sombong, kemaksiatan yang kita lakukan atas dasar kesombongan kita, merasa bahwa kita itu besar, kita itu gagah segala macamnya, itu merupakan
sifat yang dapat menjerumuskan kita ke jurang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menutup rahmatnya kepada kita apabila kita melaksanakan kemaksiatan atas dasar kesombongan ini. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita maksiat ini dilaksanakan atas dasar lemahnya kita dalam menahan atau menolak syahwat, dan kemudian kita sadari bahwa itu merupakan sebuah kesalahan, maka setelah itu kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Akan tetapi ini bukan ajakan untuk kita bermaksiat kemudian kita dasarkan maksiat tersebut atas lemahnya kita. Bukan. Kita sebagai seorang hamba, seorang manusia, pastinya kita menolak keras kemaksiatan-kemaksiatan. Pastinya dengan sepenuh hati kita harus melaksanakan amal-amal soleh. Kita jauhi maksiat. Jangan sampai kita melaksanakan maksiat walaupun itu didasarkan atas lemahnya kita dalam menolak syahwat. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya sharing bagikan kepada kalian mendapatkan manfaat untuk saya sendiri khususnya, dan juga hadirin penonton sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.